البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq At-Tabahullah. Namun sebelum kita melanjutkan, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca setorkan lebih dahulu. Hadis yang pendek yang berisikan tentang keutamaan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Keutamaan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Sudah kita sebutkan berkali-kali bahwasanya orang-orang Muhajirin lebih afdal daripada orang-orang Ansar karena dua perkara. Lebih afdalnya karena dengan dua alasan atau dua perkara. Apa itu alasannya? Antum? Sebabnya kenapa orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada orang-orang Ansar? Kenapa? Hijrah terus menolong ya, menolong atau membantu Rasulullah SAW. Jadi li'annahum jama'u bainal hijrah wa nusrah. Karena apa? Karena mereka mengumpulkan antara hijrah dan nusrah. Nah, itu yang membuat mereka lebih utama. Paham ya? Seperti itu. Termasuk dalilnya yang menunjukkan bahwasanya orang Muhajirun lebih afdal daripada orang Ansar. Penyebutan al-muhajirun didahulukan dalam Al-Qur'an Karim, yaitu di antaranya dalam surat Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Di situ didahulukan al-muhajirin, setelah itu baru ansar, menunjukkan bahwasanya orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Naam. Tafadhal barakallahu fiik. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Antum hafal antum? Ya, bismillah. Wa
Waman. Waman. Jangan, yang pertama dulu. Waman abghadahum. Naam, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? Antum hafal? Hafal? Ya, bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Al-akh. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Qal Qala al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yuhibbuhum illa munafiqun wa man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hah? Urutkan. Al-Ansaru diurutkan. Mencintai dulu. Hah? La yuhibbuhum. Faman ahabbahum. Na'am ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal al-akh. Belum? La ba'as. A'anakumullah. Tafadhal. Sudah. La ba'as. Kita lanjutkan barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik kitabnya. Qala al-mu'allifu asbahullah fadlul firqatin najiyah. Fadlu al-firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Keutamaan kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong. Kelompok yang selamat di sini, kelompok yang ditolong di sini adalah Hizbullah. Adalah apa? Golongan orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi al-firqatun najiyah atau at-taifatul mansurah hum ahlul sunnati wal jamaah. Mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadis wal athar. Paham ya? Jadi kalau antum dengar al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong, siapa itu? Ahlus sunnati wal jamaah. Siapa ahlus sunnati wal jamaah itu? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih di dalam syarah beliau terhadap Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan. Perhatikan ini ya. Ahlus sunnati wal jamaah mereka itu adalah para salaf secara keyakinan. Humus salaf mu'taqadan. Hatta al mutaakhir ila qiyamis saah. Sampai orang-orang belakangan, sampai hari kiamat, idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa huwa salafi. Masyaallah. Kata beliau, setelah beliau menyebutkan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah humus salaf mu'taqadan hatta al mutaakhir ila yaumil qiyamah idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa huwa salafi. Sampai orang belakangan pun kalau berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya maka dia salafi. Kita orang belakangan atau bukan? Orang belakangan. Tapi kalau meniti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya salafi bukan? Salafi itu maksudnya. Ana ulangi sekali lagi sebagai tambahan faedah ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan slogan, bukan sekedar nama. Tapi apa ahlus sunnah wal jamaah? Fa ahlus sunnah wal jamaah humus salaf mu'taqadan. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka adalah para salaf secara keyakinan. Maksudnya bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah itu keyakinannya adalah keyakinannya para salaf. Siapa para salaf kita? Umar. Siapakah para salaf kita ini siapa? Para pendahulu kita yang saleh itu siapa mereka? Sahabat, tabi'in,
wa atba'ut tabi'in. Dikenal dengan apa mereka ini? Al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang diberikan keutamaan. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Paham ya? Itu dikenal dengan al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah. Fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah. Ahlus sunnati wal jamaah mereka adalah orang-orang yang keyakinannya adalah keyakinannya para salaf sampai orang belakangan. Sampai hari kiamat. Idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa huwa salafi. Kalau seandainya dia berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia dikatakan salafi. Idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa huwa salafi. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kenapa disebutkan ini keutamaan al-firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah? Karena umat Nabi Muhammad SAW ini berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Orang Yahud terpecah belah menjadi berapa? 71 golongan. Orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam ini terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan iftaraqatul yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Qila man hiya Rasulullah? Qala man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Paham ya? Artinya apa barakallahu fiik? Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengatakan orang-orang Yahud terpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini kata Rasulullah SAW, wasataftariqu hadhil ummah, dan umat ini akan berpecah belah menjadi berapa? Menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. 73 golongan itu semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka. Paham ya? Naam. Kemudian illa wahidah, kecuali satu. Jadi dari 73 golongan itu satu yang selamat, kecuali satu. Akhirnya salah satu sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah golongan yang selamat tersebut ya Rasulullah? Firqah yang selamat itu siapa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Rasulullah mengatakan, yaitu orang yang dia itu seperti orang yang keadaannya seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Paham belum? Nah, maksudnya apa? Orang yang berada di atas ajaranku pada hari ini dan para sahabatku, itu maksudnya. Paham ya? Yang selamat adalah orang-orang yang apa? Yang meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Man hiya Rasulullah? Siapakah kelompok jamaah yang selamat tersebut ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, al-jamaah. Mereka itu adalah apa? Al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Ada kita lewati ya. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kata al-Imam Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dinukilkan oleh al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab barakallahu fikum Al-Faqih wal Mutafaqih, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Jadi walaupun antum di kampung sendirian satu orang, tapi antum berada di atas al-haq, berada di atas Al-Qur'an Sunnah, itu namanya jamaah. Jadi jamaah itu enggak harus banyak orang. Jamaah itu barakallahu fiik ungkapan tentang orang yang berada di atas al-haq. Walaupun sendirian. Walaupun antum kita sendirian. Paham ya? Naam. Kembali kepada hadis tadi itu, siapa jamaah yang selamat itu ya Rasulullah? Siapa itu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat? Siapa itu at-taifatul mansurah, kelompok ini tolong? Apa kata Rasulullah SAW tadi? Man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang yang berada di atas ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Itu yang selamat. Itu orang yang mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya, yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mengikuti jejaknya para salaf. Karena orang kalau mau bahagia, ikutilah jejaknya para salaf. Jangan ikutin orang belakangan.
Karena orang belakangan ini ya barakallahu fikum sudah banyak syubhat, banyak barakallahu fikum bermunculannya fitnah, sehingga sangat sangat dikemungkinkan banyak kekeliruan yang diikuti. Banyak perkara baru yang mereka bikin kalau ngikutin jejaknya para salaf. Ayo, ingat kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih di dalam kitab Fathul Bari, dinukilkan mengenai orang yang bahagia adalah orang yang mengikuti jejaknya para salaf dan meninggalkan orang-orang belakangan, meninggalkan perkara baru yang dibikin orang-orang belakangan. Jadi kalau antum mau selamat ikuti para salaf. Antum melakukan seperti ini ada enggak salafnya ya akhi? Enggak ada, udah tinggalkan. Ini perkara ibadah ini, perkara dakwah ila Allah azza wajalla, ada enggak salafnya? Enggak ada ya akhi, tinggalkan. Tapi kalau mengikuti para salaf selesai. Selamat, tenang, aman, tentram, bahagia. Apa itu? Kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, dinukilkan dalam Fathul Bari yang sering kita ulang-ulang itu. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang mengikuti jejaknya para salaf, mengikuti ajarannya para salaf, yang mengikuti ajarannya para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf, dan menjauhi perkara baru yang dibikin oleh orang-orang belakangan. Karena orang-orang belakangan itu biasanya kalau membangun perkara yang baru didasari di atas apa? Akal, hawa nafsu, sama istihsanat namanya. Apa namanya? Istihsanat. Istihsanat itu anggapan-anggapan baik. Ini kalau kayak gini bagus ini, kalau gini zen, kalau gini masya Allah, kalau gini ini oke katanya. Jadi dibangun di atas prasangka-prasangka gitu loh. Paham ya? Bukan bangun di atas dalil itu. Makanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, beliau menyarankan apa? Menyarankan agar apa? Agar mengikuti jejaknya para salaf dan meninggalkan perkara baru yang dibikin orang belakangan. Jadi kalau antum atau kita ngaku salafi, ya ikutilah para salaf. Jangan ikutin orang belakangan. Perkara baru yang dibikin orang belakangan antum ikutin, jangan. Paham ya? Karena sebagaimana sudah kita jelaskan berkali-kali, yang namanya salafi itu bukan slogan, bukan stiker, bukan barakallahu fikum sablon-sablon yang ditempel di kaos, bukan. Paham ya? Tapi salafi itu benar-benar orang yang apa? Menisbahkan diri kepada para salaf. Antum harus tahu, kita harus paham apa itu salafi. Salafi yaknya ya apa? Nisbah kalau dalam bahasa Arab itu. Ya nisbah, menisbahkan. Jadi kalau antum bilang ana sunni salafi, sunni karena menisbahkan diri kepada as-sunnah, salafi karena menisbahkan diri kepada siapa? Menisbahkan diri kepada para salaf. Nah, para salaf kita siapa? Para salaf kita? Siapa? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, itulah yang katanya salaf, ngikuti mereka. Bukan ngikutin orang-orang belakangan. Karena salafus saleh yang kita ikutin. Jangan sampai keliru ya. Naam. Itu penjelasan ringkas tentang al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Karena ahlus sunnah barakallahu fiik itu senantiasa diikat dengan jamaah, berkumpul bersatu di atas al-haq, itu namanya ahlus sunnah. Seperti pula al-bid'ah, kebid'ahan itu senantiasa apa? Senantiasa diiringi dengan apa? Perpecahan. Antum lihat orang-orang pelaku bid'ah, pecah enggak mereka? Pecah. Berpecah mereka, bercerai-berai, ribut gara-gara perkara bid'ah. Hati-hati. Paham ya? Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih menyebutkan dalam kitab Al-Istiqamah, beliau mengatakan fa ahlul bid'ati makrunatun bil furqah kama anna ahlus sunnah makrunatun bil jamaah. Fayuqal ahlus sunnati wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Nah, kita lewati dulu ya kalamnya itu ya. Fa ahlul bid'ati, maka ahlul bid'ah itu senantiasa diiringi dengan apa? Perpecahan. Dimanapun antum jumpai ahlul bid'ah, pecah mereka. Mulai pecah dalam masalah yayasan, pecah dalam organisasi, pecah dalam pembentukan apa? Barakallahu fikum, slogan atau pembentukan apa? Organisasi mereka atau semisalnya. Bayangkan itu. Nah, kemudian apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih tadi, sebagaimana ahlus sunnah diiringi dengan apa? Jamaah. Ahlus sunnah senantiasa ngumpul berjamaah.
Ngumpul di atas apa? Di atas al-haq. Karena kalau ada perintah berpegang teguhlah dengan jamaah. Apa kata al-Imam barakallahu fiik Abu Syamah? Al-Imam Abu Syamah rahmatullahi alaihi beliau mengatakan, wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Kapan saja datang perintah untuk berpegang teguh dengan jamaah, maka yang diinginkan adalah apa? Adalah mengikuti al-haq. Paham ya? Dan juga berpegang teguh dengannya. Itu. Haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Kapan datang perintah untuk berpegang teguh dengan jamaah, maka yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Itu yang diinginkan. Bukan sekedar apa? Slogan. Antum, kita, walaupun tidak punya slogan, tidak punya selembaran-selembaran, stiker-stiker yang tempel, itu enggak masalah. Karena kan prakteknya itu loh. Prakteknya ini yang kita butuhkan. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, amalan, keyakinan dan juga ucapan. Kalau cuma slogan orang bisa aja bikin. Paham ya? Nah, kaos, jubah, masker, pernik-pernik yang ada misalkan, gelas, piring, stempel, dikasih stiker, bisa. Tapi Ahlussunnah enggak seperti itu. Bukan apa berbangga-bangga dengan slogan. Paham ya? Antum lihat Hizbiyun di luar sana. Mereka sangat bangga sekali dengan slogan itu. Ketika mau ada daurah, pasang stiker. Jogja mengaji. Paham ya? Nanti ada daurah di Riau, Riau mengaji. Paham ya? Daurah di Bantul, Bantul mengaji. Nanti ada slogannya lagi, RII misalkan. Ada slogan lagi, Proja TV. Ada slogan lagi, Yufid TV. Ada slogan Nasihat. Banyak slogan situ. Tapi prakteknya mana? Prakteknya nihil. Tahu nihil antum? Kosong gitu loh. Paham ya? Lah mana? Kalau mengikuti para salaf enggak pernah berdakwah dengan televisi. Lah mereka malah eksis berdakwah dengan televisi. Berdakwah dengan gambar makhluk bernyawa, video, live streaming katanya. Paham ya? Barakallahu fiik, video atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kalau mengikuti para salaf, ikuti cara dakwah mereka. Mereka berdakwah dengan apa? Ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Itu pun tersebar dakwahnya kemana-mana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, beliau berdakwah tidak pernah menempuh cara maksiat. Paham ya? Itu pun dakwah tersebar kemana-mana. Dan dakwah yang beliau sebarkan, paham ya? Dakwah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak perlu melihat wajah Syekhul Islam kayak apa ya. Nggak perlu. Zaman sekarang mereka kalau ingin mengaji, lihat wajah ustadznya dulu. Live streaming katanya, siaran langsung katanya. Allahul musta'an. Itu bukan dakwah salafiyah itu ya. Itu dakwah hizbiyah yang mengarah pada asabiyah fanatik. Ini guruku. Masa guruku salah? Nah itu modelnya. Allahul musta'an. Guru, syekh, ustadz itu enggak maksum, jadi bisa salah. Sehingga kalau ada kesalahan diluruskan. Caranya gitu. Nah, ini sekedar apa? Selingan mengenai al-firqatun najiyah. Memang harus dijabarkan ini. Al-firqatun najiyah ini biar antum atau kita itu paham siapa itu kelompok yang selamat itu loh. Bukan sekedar apa? Pengakuan-pengakuan. Kalau cuma ngaku-ngaku banyak di luar sana. Ngakunya sunni salafi, celananya apa? Pantolon. Ngakunya sunni salafi, jenggotnya dirapikan segitiga, kotak, bulat. Paham ya? Ngakunya sunni salafi, pecinya nasional. Sarung enggak dipakai, koko ini pakai, alasannya apa? Biar merangkul kaum muslimin katanya. Allahul musta'an, mana itu? Paham ya? Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Artinya apa? Masing-masing orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Tapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Setiap orang mengaku dirinya sunni salafi ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah tidak mengakuinya karena cuma apa? Slogan. Hati-hati. Barakallahu fiik, jangan sampai tertipu dengan apa? Slogan-slogan tadi itu. Walaupun antum berjalan dengan tenang tanpa slogan, tenang saja. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amalan, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Siapa kunyahnya ini Muawiyah bin Abi Sufyan? Kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dihafalkan ini ya. Jadi Abu Sufyan itu bapaknya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan kunyahnya Abu Abdurrahman. Dikondisikan faedahnya biar enggak lupa. Kemudian bapaknya Muawiyah Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa namanya? Sakhr bin Harb.
Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Muawiyah kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau termasuk sahabat yang mulia. Khalifah yang keberapa? Pemimpin yang keberapa? Yang keberapa? Yang keenam. Paham ya? Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, kelima putranya Ali itu Hasan. Tanazul yang keenam Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham ya? Nah, kunyahnya siapa sih kunyahnya? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Nah, dikondisikan faedahnya ya, jangan sampai terlupakan nanti ditanya ternyata belum tercatat misalkan. Dikondisikan qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Antum selalu santai enggak masalah tapi ditulis faedahnya biar enggak terlupakan. Paham ya? Yang namanya manusia itu kan mudah lupa. Al-insanu sumya insanan likasratin nisyanih. Insan itu dinamakan insan karena banyak lupanya tadi itu. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kunyahnya Abu Abdurrahman, beliau termasuk salah satu penulis wahyu. Penulis wahyu ketika waktu itu masih Al-Qur'an berserakan di tempat-tempat, ada yang ditulis di kulit, ada yang tulis di kulit itu maksudnya mungkin kulit sapi atau yang semisalnya itu ya. Ada yang tulis di batu, kemudian dikumpulkan termasuk penulis wahyu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Paham ya? Termasuk salah satu penulis wahyu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah yang keberapa tadi? Keenam. Menggantikan posisinya siapa? Hasan bin Ali. Karena tanazul dalam rangka untuk meredam pertumpahan darah antara kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya barakallahu fi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. An Muawiyah bin Abi Sufyan Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Perhatikan artinya ya, karena kalau antum paham artinya mudah untuk menghafal biasanya. Akan ada senantiasa akan ada ta'ifah sekelompok. La tazalu diartikan senantiasa. Bukan diartikan tidak atau jangan. Karena la di sini walaupun dia la nafiyah tapi masuk dalam zala. Zala kalau dalam ilmu nahwu termasuk termasuk akhwatnya, saudarinya kana, yang dia itu kalau kemasukan nafi justru maknanya isbat. Jadi ngartikannya itu jangan tidak tapi senantiasa. La tazalu berarti senantiasa akan ada ta'ifatun, suatu kelompok min ummati, dari kalangan umatku, qa'imatan bi amrillah, senantiasa menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin umat Rasulullah itu bersatu di atas kesesatan, itu enggak mungkin. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, la tastami ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. La tastami ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan, enggak pernah. Kalaupun ada kesesatan, di sana pasti ada kelompok yang di atas al-haq, pasti itu sudah. Paham ya? Sekarang antum lihat, banyak enggak kelompok-kelompok sesat? Banyak, tapi al-haq ada atau tidak? Ada. Akan senantiasa ada sampai kapan? Kita lihat dulu. Nah, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Akan ada atau senantiasa akan ada sekelompok dari kalangan umatku yang tegak mengerjakan barakallahu fiik perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum. Ini penting ini. Tidak membahayakan mereka, maksudnya tidak membahayakan kelompok yang selamat tersebut, orang yang merendahkan menghinanya. Man khadalahum, orang yang merendahkan mereka, orang yang menghina mereka, itu enggak membahayakan Ahlus Sunnah. Karena taifah di sini siapa? Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi enggak membahayakan antum. Antum Ahlus Sunnati wal Jamaah, diajak-ajak itu enggak membahayakan. Biarkan orang-orang itu ngajak antum, biarkan. Antum punya celana cingkrang dibilang kebanjiran. Kalau di kampung-kampung itu kan santai aja. Istri antum bercadar dibilang barakallahu fiik, menggunakan itu namanya karung katanya. Allah musta'an. Kan luar biasa kalau antum enggak sabar, enggak tahan gitu, udah. Paham ya? Nah, sabar di situ. Kemudian antum berjenggot dibilang wedhus alias kambing. Paham ya? Kan luar biasa. Mungkin antum sekarang masih muda belum punya jenggot. Nanti kalau punya jenggot, coba. Gunjingan, cacian, makian. Sabar ini, lihat ini. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan Ahlus Sunnah orang yang mengejek menghina Ahlus Sunnah, enggak bahayakan. Biarkan ngomong sepuasnya, biarin. Paham ya? Pakai jubah dibilang syuhrah. Orang hizbiyun gitu.
Nuduh Ahlussunnah itu pakai syuhrah katanya. Masa di kampung pakai jubah. Lah terus bagaimana Ustaz? Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gitu gayanya. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita berada di suatu masyarakat, kita memakai pakaian adat setempat katanya. Di Jogja adatnya memakai batik. Namanya. Berarti kalau kita ke kampung ya pakai batik gitu untuk menarik perhatian. Jubahnya batik kayaknya, sorbannya batik. Paham ya? Peci pun batik juga. Paham ya? Sarung juga batik, serba batik semuanya. Paham ya? Katanya kalau jubah pakaian syuhrah itu enggak benar. Pakaian syuhrah itu pakaian yang terbuat dari apa? Sutra di antaranya. Mahal, orang kaya yang punya biasanya. Mahal kemudian untuk berbangga-bangga itu syuhrah namanya. Kalau berjubah pakaian syar'i. Paham ya? Kalau bisa putih-putih, kalaupun dengan warna yang lain tidak masalah, tapi yang mengatakan jubah itu pakaian syuhrah itu gagal paham. Udah. Kita bilang gagal paham itu aja. Karena dia inginnya apa? Berpakaian ngikuti apa? Ada setempat. Ya, antum lihat ya, orang-orang barang hizbiyun kalau mereka sudah mengambil fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan makna yang mereka pahami sendiri seperti itu. Ngajar pakai peci nasional. Kokonya batik. Paham ya? Pakai sarung, pakai sarung kurang enggak enak. Pakai sirwal tok. Udah. Padahal dulu sebelum ke Yaman pakaiannya apa? Sorban, jubah putih. Ini kisah ya barakallahu fi anak alami sendiri. Maksudnya anak alami itu teman anak sendiri gitu loh. Hadahullah, Allah musta'an. Setelah pulang dari Yaman malah tambah parah dia keadaannya. Pakai peci nasional karena pakai sorban memecah belah umat. Sorban ini memecah belah umat katanya. Allah musta'an. Seperti itu. Allah musta'an. Hadahullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada barakallahu fiik orang tersebut. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, lihat ini. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang mencaci maki menghina mereka. Au khalafahum. Dan tidak membahayakan mereka orang yang khalafahum, menyelisih mereka. Antum di masyarakat, di kampung, banyak enggak yang menyelisih antum? Banyak. Wah, ini ajaran sesat ini. Pakai celana cingkrang, jenggot panjang, pakai jubah. Wah, ini aliran sesat. Allah musta'an. Banyak orang yang menyelisih Ahlussunnah. Banyak orang yang menyelisih al-haq itu banyak sekali. Tapi antum santai aja, slow gitu loh. Biarkan mereka ngajak, biarin aja. Paham ya? Intinya enggak nyenggol. Nyenggol pun sabar juga. Paham ya? Rasulullah SAW ketika mengkisahkan bagaimana para nabi dulu dakwah, mereka dipukul apa wajahnya sampai keluar darah, itu mereka enggak balas loh, bayangkan itu. Cuman mengusapin aja. Diusap itu kemudian mengatakan Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka itu orang bodoh, orang enggak paham, orang enggak berilmu. Bayangkan enggak balas, sampai dipukul enggak balas itu. Nah, kita sebagai seorang da'i ilallah azza wa jal, antum suatu ketika berdakwah di masyarakat, diejek-ejek, dicaci maki, dihina, sabar. Kalaupun nyenggol antum gini, sabar aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena kesabaran itu insyaallah bagus hasilnya. Tapi kalau antum enggak sabar, diejek, caci maki, antum enggak sabar, antum kelahi sendiri nanti. Kelahi mah ribut. Ya enggak? Ahlussunnah kok ribut. Itu. Sabar barakallahu fiik ya. Nah, kita lihat lagi, sampai kapan ini? Al-haq muncul sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang ketetapan Allah SWT. Apa ini maksudnya ketetapan ini? Hari kiamat maksudnya. Hatta ya'tiya amrullah itu maksudnya sampai hari kiamat. Para ulama telah menjelaskan kalau sampai hari kiamat itu enggak mungkin. Tapi sampai mendekati hari kiamat itu benar. Itu maknanya ya. Jadi maknanya antum nanti kalau memahami ini, sampai datang hari kiamat, sampai mendekati hari kiamat. Itu maknanya. Bukan datang hari kiamat, karena kalau datang hari kiamat tinggal orang-orang jahat lagi. Tidak ada lagi orang yang baik udah. Ya enggak? Udah ingat kan antum? Kalau datang hari kiamat itu enggak ada Ahlussunnah lagi. Lah Ahlussunnah wal Jamaah kemana Ustaz? Orang-orang yang baik kemana? Orang-orang saleh. Kalau hari kiamat itu enggak ada lagi. Nanti sebelum hari kiamat itu muncul, sebelum meledak, sebelum pecah semua keadaan hari kiamat tersebut, barakallahu fiik, Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang mukminun, orang-orang muslimun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Allah Ta'ala mengutus angin, yang angin tersebut sehalus sutra, selembut sutra. Setiap orang mukmin yang tercium atau mencium angin tersebut langsung wafat, meninggal seketika. Tinggal orang-orang jahat itu maksudnya. Jadi antum pahami di sini ya, ucapan hatta ya'ti amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Ila qurbi qiyamis saah. Maksudnya apa? Ila qurbi qiyamis saah, sampai mendekati hari kiamat. Sampai situ aja. Paham ya? Nah, seperti itu.
Bagaimana keadaan mereka? Kokohnya wa hum dhahiruna 'alan nas. Masyaallah. Mereka al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat ahlus sunnah wal jamaah, mereka unggul dhahirun, unggul menang di atas manusia. Menang unggul di hadapan manusia. Karena sabar tadi itu. Paham ya? Antum kalau hidup di masyarakat dengan metode, dengan gaya yang syar'i sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, itu banyak ujiannya. Paham ya? Antum sudah tak ingatkan berkali-kali ya, banyak ujiannya. Terkadang dibilang kelompok sesat, terkadang dibilang apa? Teroris. Ya enggak? Wah, teroris ini. Jenggot, bom sana bom sini. Teroris yang mana gitu loh. Terios mungkin. Paham ya? Kalau terios merek mobil ya. Allah musta'an. Maksudnya apa? Maksudnya kalau tuduhan itu enggak berpengaruh itu, biarkan mereka ngajak, biarin. Paham ya? Yang penting kan hakikat tidak. Hakikat itu yang jadi patokan. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Lah antum lihat, corona Covid-19 ini banyak para perempuan yang dulu buka cadar, enggak pernah pakai cadar, enggak pernah ditutup mukanya, sekarang malah pakai masker. Nah, kemana-mana pakai masker. Orang yang bercadar malah dipuji-puji, masya Allah bercadar bagus. Mujinya setelah ada corona itu loh. Allah musta'an. Sebelum corona, wah, buka-bukaan cadar bilang ninja. Nanti kalau pakai cadar, kira-kira pakai lebar, luas, longgar dibilang apa? Barakallahu fiik. Nah, pakai karung katanya. Allah musta'an. Setelah corona baru bingung mereka. Pakai masker, ditutup mukanya terus. Paham ya? Dalam rumah pun pakai masker, bayangkan itu. Allah musta'an, ujian yang sangat luar biasa. Jadi al-haq barakallahu fiik, dimanapun berada pasti akan diuji. Tapi di balik ujian pasti ada pertolongan. Kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim, ayo bismillah. Abdullah, setiap ujian pasti ada pertolongan di balik itu semuanya. Al-haq pasti akan diuji dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nuniyah apa? Ingat ya antum? Apa? Pantunnya itu? Nam. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadza sunnatur rahmani atau fa hadza sunnatur rahmani. Artinya apa? Yang namanya al-haq itu akan senantiasa diuji dan ditolong. Ada pertolongan setelah ujian. Maka enggak usah heran lagi. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi ingat-ingat ya, karena kita ini kan hidupnya enggak di pondok terus. Kadang di pondok, kadang bermasyarakat. Nah, kalau di masyarakat itu bagaimana cara menghadapi mereka itu, bagaimana yang belum paham? Orang pakai jubah dibilang ini itu, bagaimana cara menghadapi mereka? Sabar. Cara menghadapi mereka itu sabar sudah. Antum setahun 2 tahun sabar menghadapi mereka, nanti orang itu sudah muliakan antum sudah. Antum belum salam pun sudah salam duluan. Assalamualaikum. Enggak pertanyaan, buktikan aja. Dulu kalau disalami diam aja, merengut dia. La salam wala kalam. Enggak suka dengan kita ya, tapi sabar. Lama-lama dia nyalami duluan. Assalamualaikum. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya gitu, sabar, jangan melawan dengan kekerasan, keliru. Paham ya? Kalau melawan orang awam yang jauh dari ilmu, belum kenal ngaji yang benar tuh sabar melawan mereka itu. Jangan antum melawan dengan kekerasan, ribut, kelahi, itu bukan tipe-tipe ahlus sunnah seperti ini ya. Allahul musta'an. Hadisnya muttafaqun alaih. Qala syarih wa perhatikan syarahnya bawahnya itu. Nah, barakallahu fiik. Ahaqun nas bi an takuna hiyal firqatun najiyah. Siapa manusia yang paling berhak untuk dikatakan dia adalah kelompok yang selamat? Siapa mereka itu? Ahlul hadits was sunnah ini. Mereka adalah ahlul hadits was sunnah. Itulah mereka dikatakan apa? Al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan yang senantiasa menolong agama Allah, dan mereka itulah yang orang-orang beruntung. Paham ya? Jadi yang namanya mendakwakan Al-Qur'an Sunnah, jangan apa? Mudah putus asa. Jangan mudah putus asa, kemudian apa? Mundur satu langkah ke belakang, jangan. Maju terus, bismillah. Kalau Al-Qur'an dan Sunnah yang dakwakan, kebenaran yang antum dakwakan, al-haq yang antum pegang, jangan pernah mundur satu langkah. Paham ya? Nah, rugi mundur satu langkah, tapi diperjuangkan terus. Paham ya? Al-Qur'an dan Sunnah diperjuangkan terus, didakwakan, diajarkan, diterapkan. Ajarkan kepada keluarga kita, anak, istri kita, keluarga kita, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Memang berat, tapi di balik keberatan itu atau di balik rasa berat tersebut ada kebaikan dan kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Alladzina laisa lahum matbu'un yata'assabuna lah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting ini. Alladzina laisa lahum matbu'un yata'assabuna lah
illa Rasulullah SAW. Masya Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada sosok yang diikuti. Ingat-ingat ya. Tidak ada sosok yang diikuti yang mereka ta'assub fanatik dengannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kita pengikut siapa? Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pengikut Imam Syafi'i, bukan pengikut Imam Ahmad, bukan pengikut Imam Malik, bukan pengikut Imam Abu Hanifah. Sehingga kita bukan Hambali wala Maliki wala Syafi'i wala Hanafi, Sunni, Salafi. Itu bedanya. Berarti Ahlussunnah itu enggak bermadhab, Ustaz. Kita katakan ya justru madhabnya Ahlussunnah itu madhabnya apa? Al-Firqatun Najiyah itu. Paham ya? Mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil. Kadang kalau al-haq itu ada bersama Imam Ahmad kita ambil. Kalau al-haq itu berada pada Imam Syafi'i kita ambil. Kalau al-haq itu berada di hadapan Imam Malik kita ambil. Kalau al-haq berada di barakallahu fiik ajaran Imam Abu Hanifah kita ambil. Caranya gitu. Tapi kalau ashabiyah fanatik madhabi keliru. Ana Syafi'i katanya. Kalau dalam masalah fikih ana Hambali. Kalau dalam masalah akidah ana Syafi'i. Kalau dalam masalah yang lainnya ana Maliki, itu enggak benar. Sunni Salafi udah pegang itu. Sunni Salafi. Ayo, Amir. Antum sekarang Amir. Kalau ditanya orang, Amir, antum Syafi'i atau Maliki? Jawabnya apa? Syafi'i. La ba'as khair insyaallah. Antum ditanya orang antum misalkan. Ya Amir, antum Syafi'i atau Maliki? Atau Sunni Salafi? Jawabnya Sunni Salafi. Syafi'i berarti masih ada ta'assub madhabi dengan mazhab Syafi'i. Paham ya? Maliki juga masih ada ta'assub madhabi dengan mazhab Maliki, tapi jawabnya Sunni Salafi. Sunni Salafi itu mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil. Itu artinya jangan sampai keliru. Nah, barakallahu fiik, jangan sampai keliru ya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Wa hum a'lamun nas, mereka adalah manusia yang paling berilmu. Mereka ini siapa ini? Al-Firqatun Najiyah ini, Ahlul Hadis was Sunnah ini, mereka adalah manusia yang paling berilmu bi aqwalihi wa ahwalihi, dengan ucapan-ucapannya dan keadaan-keadaannya. Wa a'dhamuhum tamayyuzan, dan mereka adalah orang yang paling besar tamayyuzan. Apa tamayyuz? Barakallahu fiik. Apa tamayyuz itu maksudnya? Mereka adalah orang yang paling besar tamayyuznya. Apa tamayyuz itu? Memisahkan diri, tampil beda. Jadi antum atau kita misalkan berada di kampung, paham ya? Sudah kenal ngaji yang benar, sudah kenal pakaian yang benar, ya antum harus beda gitu loh. Paham ya? Pakaiannya ya syar'i. Paham ya? Kalau enggak pakai sirwal ya pakai sarung sirwal. Paham ya? Seperti itu. Kalau misalkan enggak pakai jubah ya, pakai kaos ya sarung sirwal. Pecinya ya peci yang internasional. Paham ya? Putih atau hitam ini kalau peci nasional dikondisikan. Kalau peci nasional itu peci yang umum sifatnya. Antum lihat orang gereja, ada nggak yang pakai peci nasional gereja? Ada peci nasional hitam itu. Makanya kalau pakai yang peci internasional seperti ini yang tidak ada yang bukan yang kotak itu, paham ya? Bukan haram untuk tamayyuz, tampil beda gitu loh. Biar antum tuh ketahuan kalau antum beda, antum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Pakai sorban malah lebih bagus lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Naam. Kita lihat dikit lagi, ada pertanyaan bagus, nanti kita baca pertanyaannya nih. Naam, wa a'dhamuhum tamayyuzan. Ini kalau baca tamayyuz ya, tapi kayak tamyiz ini ya, yaknya dua ya. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihha wa saqimha. Dan mereka yaitu ahli hadis dan as-sunnah, mereka adalah orang yang paling besar, paling pandai untuk membedakan antara yang sahih dan antara yang dhaif. Sakim itu dhaif artinya. Paham ya? Ahlus sunnah. Paham ya? Seperti itu. Wa a'immatuhum fuqaha'u fiha, dan imam-imam mereka adalah ahli fikihnya. Paham ya? Jadi imam-imam ahli hadis itu ahli fikihnya. Wa ahlu ma'rifatin ma'aniha, dan orang yang paling tahu tentang makna-maknanya. Wattiba'an laha wa tasdiqan, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti as-sunnah, wa tasdiqan membenarkan, wa amalan mengamalkan, wa hubban mencintai, wa muwalatan liman walaha, wa mu'adatan liman adaha. Masyaallah. Dan mereka adalah orang-orang yang bermuamalah. Mualah ini maksudnya adalah loyalitas. Mualah itu loyalitas artinya. Mereka adalah orang-orang yang berloyalitas, senang. Senang dengan siapa? Senang dengan orang-orang yang mencintai as-sunnah, walaha. Dan mu'adah, membenci orang-orang yang ada, memusuhi, membenci as-sunnah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benci dengan orang-orang yang benci as-sunnah, mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dikenal dengan apa tadi? Al-Firqatu An-Najiyah. Dikenal dengan apa lagi tadi? At-Taifatu
al-mansurah, itu ahlus sunnati wal jamaah. Ingat-ingat ya, ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah karena berpegang teguh dengan as-sunnah, al-jamaah karena senantiasa di atas apa? Al-haq, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan. Wallahu a'lam shawab. Hadisnya itu yang dihafal nanti. Semoga Allah mudahkan. Walhamdulillahirabbil alamin.